Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyadi dengan NIM 21410300051 dari kelompok 4 Pancasila akan menampilkan hasil presentasi kami yang berjudul Demokrasi Pancasila. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu sejarah demokrasi Pancasila. Sejarah penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia mulai sejak berakhirnya Orde Lama lalu digantikan oleh Orde Baru. Ajat Sudrajat menyebutkan bahwa istilah demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Pengaruh Soekarno dan Orde Lama mulai menyeluruh terjadinya sejak peristiwa gerakan 30 September G30 SPKI, yaitu pada tahun 1965. Saat Orde Baru lahir, demokrasi terpimpin mendapat penolakan keras. Soeharto yang kemudian menjadi Presiden RI setelah Soekarno, dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967, menyatakan bahwa demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat, yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nugroho Noto Susanto merumuskan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkeprimanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya selama era Orde Baru, demokrasi Pancasila tidak berjalan dengan semestinya. Soeharto menjalankan pemerintahan yang represif dan terkesan manipulatif. Dalam sistem politik Orde Baru, Ajat Sudrajat menuliskan jajaran militer yang tidak ikut memilih langsung diberi jatah wakil di DPR atau MPR sebanyak 100 orang atau sekitar 20%. Selain itu, mereka juga banyak menduduki jabatan strategis baik di kabinet, birokrasi, maupun kegiatan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru yang banyak melibatkan militer berusaha membatasi ruang gerak partai politik maupun organisasi yang pro-demokrasi. Selanjutnya, pengertian demokrasi Pancasila. Secara etimologi, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos atau kratein. Demos artinya rakyat, kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Yang kedua, menurut Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, menurut KBBI, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Yang keempat, menurut Jurnal Tapis Volt 7 nomor 12 tahun 2011 Januari sampai Juli, halaman 82. Demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, pengorganisasian sesuai persetujuan rakyat, kebebasan individu tidak mutlak sesuai dengan tanggung jawab, semangat dan kekeluargaan. Tidak ada mayoritas ataupun minoritasnya. Yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Asy-Syukuri Ibnu Kamim, yaitu yang pertama, kebebasan menyatakan, yang kedua, kebebasan berkelompok, yang ketiga, kebebasan berpartisipasi, yang keempat, kebebasan antar warga, yang kelima, kesetaraan gender, yang keenam, kedaulatan rakyat, ketujuh, rasa saling percaya, dan kedelapan, kerjasama. Menurut Robert A. Dahl, mengungkapkan prinsip-prinsip demokrasi adalah kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal adalah adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan konstitusional, prinsip negara hukum atau rule of law, prinsip mayoritas,
pemerintah dengan diskusi, pemilu yang demokratis, sistem dui partai, manajemen terbuka, pers yang bebas, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, jaminan akan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengawasan terhadap administrasi negara, mekanisme politik yang berubah, kebijakan negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain, penempatan pejabatan dari pemerintahan dengan merit system dan bukan spoil system, penyelesaian perpecahan secara damai, jaminan terhadap kebebasan dalam batas tertentu, konstitusi atau undang-undang demokratis, persetujuan atau konsensus. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila disebutkan dengan 10 pilar demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi yang didukung kecerdasannya warga negara. Yang kelima, demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Yang keenam, demokrasi yang menjamin pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketujuh, demokrasi yang menerapkan prinsip negara hukum. Yang kedelapan, demokrasi yang melaksanakan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kesembilan, demokrasi yang mengusahakan kesejahteraan rakyat. Dan yang kesepuluh, demokrasi yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi Pancasila. Adapun ciri-ciri yang menandainya, yang pertama itu adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu maupun kelompok. Yang kedua, berbagai prasarana pendapatan umum. Yang ketiga, adanya sikap menghargai hak-hak minoritas maupun mayoritas perseorangan. Selanjutnya, Henry B. Mayo dalam bukunya yang berjudul Introduction to Democratic Theory menyebutkan ciri-ciri demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan secara damai, melembaga menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi penggunaan kekerasan seminimal mungkin, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, menjamin tegaknya keadilan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.